Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum ulumahu al-haqqu tsalits 'ala lisan. Hak yang ketiga tentang memenuhi kewajiban untuk menjaga lisan. Jadi mereview sebelumnya tentang hukukul ukhuwah dan suhbah, hak persaudaraan dan persahabatan. Yang pertama dalam hal kebendaan, yang kedua tentang menjaga harga diri atau menjaga nyawa, yang ketiga adalah menjaga lisan. Jadi antar saudara sesama muslim, ketika kita menganggap muslim yang lain sebagai saudara, maka ada hak yang harus kita penuhi, adalah kewajiban menjaga lisan. Saya bacakan ibrahnya dulu. Wa dzalika bisukuti marratan wa bin nutqi ukhra. Jadi maksudnya adalah dengan berdiam atau diam di satu sisi dan bicara di sisi yang lain. Maksudnya adalah amma sukut fahuwa ayyaskuta an dzikri uyubihi fi ghibatihi wa hadratihi bal yatajahal anhu wa yaskutu anir raddi alaihi fi ma yatakallamu bihi wa la yubarihi wa la yunakisuhu. Jadi yang dimaksud dengan diam adalah diam dari menyebut kekurangannya, diam dari menceritakan aibnya, atau kita harus menghindari untuk menghibah, membicarakan dirinya, dan diam dari hal-hal yang bisa mendorong kepada yang membincangkan atau membicarakan kekurangannya, dan juga tidak mendebatnya, tidak berdebat, tidak mendebat, yunakisuhu ngeyel, ribut, kira-kira tidak ribut dengan saudaranya. Wa ayyaskuta 'anit tajassus wa su'al an awalihi, dan berdiam dari tajassus. Tajassus itu julid. Julid atau julid ya? Julid. Jadi diam dari julid. Pengen tahu, pengen ngorek apa isu yang bisa digoreng, wah itu. Apa berita yang bisa diobrolkan, tajassus. Bahkan wasu'al an awalihi, dan juga bertanya tentang kondisi apa yang terjadi pada dirinya. Jadi ini hak persaudaraan. Disebut hak itu berarti kewajiban kita memenuhi itu, dan itu adalah menjadi hak saudara kita sama muslim atau muslim lain yang kita anggap sebagai saudara. Jadi berdiam. Apalagi sampai kemudian suudzon, itu harus dihindari. Atau kemudian berprasangka buruk atau membicarakan kejelekannya. Ini adalah kewajiban kita untuk tidak menghibahnya, dan hak mereka harus mendapatkan itunya, mendapatkan untuk tidak digibahi. Nah, ini mengingatkan kita pada sebuah firman Allah tentang bagaimana kita bersuudzon kepada mereka, itu termasuk yang dilarang. Kalau dalam Al-Quran disebutkan iyyakum wadh-dhon fa inna ba'dadh-dhonni itsmun. Jauhilah, berhati-hatilah olehmu dari berprasangka. Dhon ai suudzon, yaitu berprasangka buruk, karena fa inna ba'dadh-dhonni, karena sebagian prasangka itu itsmun. Di dalam prasangka itu ada dosa.
Jadi setelah berbicara tentang buruknya dzon, ada sisi kekurangannya dzon, lalu Allah melanjutkan wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum wala tabaghadu wala yaghtab ba'dukum ba'dha wala tajassus, jangan saling mengulik. Tajassus itu memata-matai. Jadi kalau memata-matai orang lain, mencari-cari kesalahan orang lain, tajassus itu adalah haram. Wala tabaghadu, dan jangan saling bermarah-marahan. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha, dan jangan saling menghibah, ngobrolin satu dengan yang lainnya. Jadi di Quran itu jelas pedoman akhlak kita kepada saudara kita sama muslim. Jadi pertama adalah harus menjauhi berprasangka buruk. Apapun yang terjadi dengan tetangga kita, dengan saudara kita yang sama muslim, kita harus mampu menghindari suudzon, berprasangka yang macam-macam. Karena kalau ada prasangka itu mesti ada setannya, ada yang menyalah, mesti ada poin-poin yang itu kadang tidak benar. Dengar saudara muslim begini, misalkan anggap misalkan musibah sakit misalkan, kita omongin, itu mesti poin-poin, ada sentuhan dosa-dosa kecil. Wah itu sakitnya nih karena begini nih, wah itu karena begini-begini udah ngomongin yang tidak, itu menjadi prasangka. Jadi ngobrolin sakitnya benar, tapi kalau kita ngulik tajassus, kenapa sakitnya, wah udah macam-macam. Nah, maka dzon dan bertajassus itu sudah jelas diharamkan dalam Al-Quran. Lalu wala tabaghadu, dan jangan tabaghadu, saling memarahi, berantem. Akhirnya gitu ya. Kalau gampangnya berantem, jangan saling memarahi, berantem, ngeyel, debat. Jadi sesama saudara tentunya tidak akan terjadi mendebat, berantem, apalagi sampai kemudian berantem. Ya boleh berantem, boleh marah-marahan, tapi dibatasi, jangan lama-lama. Kan gitu ya, jangan lama-lama. Maksimal, jadi kalau kita berantem sama saudara kita sama muslim atau muslim yang lain, dikasih batas waktu, jangan sampai lebih dari 3 hari. Jadi bukannya tidak boleh, tapi dibatasi sampai 3 hari. Masuk ke hari keempat harus clear, ya, saling memaafkan dan hidup seperti biasa. Nah. Dan juga wala yaghtab ba'dukum ba'dha, jangan sampai kemudian berghibah, ngomongin orang lain, bahkan ekstrimnya ngomongin kebaikannya saja. Kalau hanya diomongin kebaikannya itu juga tidak boleh. Ngomongin, menceritakan kebaikannya apalagi yang keburukannya kan. Kecuali kalau kita kemudian kita niatkan ketika membicarakan kebaikannya, diniatkan untuk mengambil ibrah. Nah, itu di situ ada larangan, tapi kita ada pelajaran. Ada negatif, lalu kita tutup dengan positifnya. Kita niatkan untuk mengambil ibrah, mengambil pelajaran, maka di situ kita kemudian dapat plusnya di ujungnya. Ada cerita tentang kebaikan, kita obrolkan, niatkan untuk mengambil pelajaran. Itu masuk ghibah. Ngomongin kebaikannya termasuk ghibah. Tapi karena kita niatkan untuk mengambil ibrah, mengambil pelajaran, maka itu menjadi kebaikan. Jadi dari negatif ditambah positif. Mudah-mudahan positifnya itu kemudian mampu menghapus yang negatif. Anggap kalau misalkan kita ngobrolin orang itu adalah sesuatu yang buruk,
tapi karena kita niatkan untuk mengambil pelajaran, maka semoga ya kebaikan ini bisa menghapus keburukan kita. Dalam hadis kan disebutkan, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun berada, dan setiap kali melakukan perbuatan buruk, ikutilah dengan perbuatan baik. Semoga Allah menghapus perbuatan buruk itu. Jadi kalau kita ada perbuatan buruk yang dirasa tidak baik, segera tutupi dengan kebaikannya, dengan harapan semoga kebaikannya itu menghapus keburukannya. Jadi kalau kita, jadi bahasanya manusia itu kan bukan berarti tidak boleh berbuat salah. Boleh berbuat salah, boleh berbuat dosa, tapi segera sadari kalau itu kesalahan, lalu tutupi dengan kebaikan. Maka insya Allah kebaikannya itu menutupi atau menghapus kejelekannya. Nah, jadi itu gambaran yang sering disampaikan di dalam Al-Quran dan juga dalam beberapa hadis Rasulullah. Nah, betapa buruknya kita ngobrolin kejelekan orang, atau ngobrolin orang, atau mencari kesalahan-kesalahan orang. Itu dalam Quran bahkan diumpamakan, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma ahi. Apakah yang salah satu dari kalian yang suka melakukan ghibah dan lain sebagainya dan sejenisnya tega untuk memakan daging saudaranya sendiri? Sampai digambarkan begitu. Jadi orang yang berghibah, ngobrolin aib saudara kita muslim yang lainnya, itu sampai di dalam kalimat retoris oleh Allah disebutkan, apakah dia suka memakan daging saudaranya sendiri. Jadi kita ngobrolin kejelekan orang itu diumpamakan seperti makan dagingnya dia. Jadi ini begitu tercelanya, ya. Dan ternyata di dalam beberapa hadis yang lain itu juga ditekankan, jadi pentingnya menjaga lisan itu gitu. Rasul juga pernah bertanya kepada para sahabat, ara'aitum manil muflis, tahukah kalian itu siapa orang yang bangkrut? Saya kira ini hadis yang populer ya, kita sering mendengar itu. Tapi kita melihat penjelasan ini bahwasanya hak saudara kita muslim yang lain adalah menjadi kewajiban kita untuk menjaga lisan kita kepada mereka. Definisi adalah menutup berdiam dari membicarakan aibnya, menjauhi menghibahnya. Karena Rasul menyebutkan tadi, ara'aitum man muflis, tahukah kalian siapa orang-orang yang bangkrut? Para sahabat bertanya, mereka bertanya, man la zahaban wala dirhaman. Pikirannya seperti kita, kalau namanya bangkrut selalu pikirannya materi kan. Orang bangkrut ya orang yang nggak punya modal, orang yang nggak punya emas, orang nggak punya dirham, orang nggak punya perak, pokoknya nggak punya harta. Kalau bukan itu, kata Rasul, yang disebut adalah orang muflis. Jadi mereka yang membawa pahala sholatnya di akhiratnya, mereka yang ketika di akhirat membawa pahala sholat, membawa pahala zakat, membawa pahala amal solehnya, membawa pahala hajinya dan lain sebagainya. Tapi kemudian pahala-pahala itu diberikan kepada orang lain. Kenapa? Karena dia menyakiti saudara muslim yang lain, dia menghibai saudara muslim yang lain,
dia membuka aibnya saudara muslim yang lain, dia punya kesalahan terhadap muslim yang lain tapi tidak pernah minta maaf, maka saat itu kemudian kebaikannya diberikan kepada muslim yang digibahnya. Jadi kalau misalkan saya ngomongin kebaikannya Rijal atau kejelekannya Rijal, nanti di akhirat kebaikan saya itu dipakai untuk membayar berapa beratnya atau seberapa banyak aibnya terbuka dan diketahui banyak orang, maka kebaikannya itu dipakai untuk membayar terus. Berapa banyak yang diomongin, maka dia akan dapat pahala saya dikasihkan, habiskan akhirnya. Saya yang sudah haji habis kayak gitu. Kenapa? Karena sering ngomongin orang, menyakiti saudara muslim yang lain. Atau kalau punya kesalahan gak pernah minta maaf, kan gitu ya, dibawa sampai akhirat, lalu kemudian ditukar dengan kebaikannya, itu muflis. Nah, kalau sampai habis ternyata maksiatnya masih banyak, nyakiti orangnya terlalu banyak, orang yang disakiti terlalu banyak, saudara muslimnya yang dighibah, maka setelah kebaikannya habis, maka dosanya yang disakiti itu atau dosanya yang digibahnya itu diberikan kepada orang yang menggibahnya atau menyakitinya. Jadi setelah kebaikannya habis, karena untuk membayarnya tidak ada, lalu kemudian dosanya diberikan kepada yang melakukan dosa-dosa tersebut, melakukan ghibah, menyakiti saudara muslim yang lain dan tidak memihaknya. Na'udzubillah min dzalik. Jadi kosong, kita nggak bawa apa-apa, itu yang disebut muflis. Nah, kita berusaha menghindari itu, menjauhi itu, meminimalisir. Karena hitungannya tadi, jangan sampai kita bawa pahala banyak ke akhirat, tapi ternyata kemudian kita bangkrut. Malah ketika sudah dihisap, dihitung-hitung, ternyata kita budul, nggak punya modal kebaikan, malah justru yang dibawa adalah dosa. Nah, itu disebut dengan muflis. Maka sekali lagi jamaah sekalian, kita sebagai saudara yang muslim, sesama muslim, harus berusaha menjaga lisan kita, termasuk menutupi celahnya dan cacatnya. Ingat hadis yang lain, man satara musliman satarahullah yaumal qiyamah. Barang siapa yang mampu menutup aib saudara muslim yang lainnya, maka Allah akan menutup aibnya di akhirat nanti. Jadi luar biasa kalau namanya celah, cacat, aib itu diupayakan, walaupun kita tahu di depan mata, tidak boleh membincangkannya, apalagi menyampaikan ke orang lain. Insya Allah kalau kita bisa menjaga itu, maka di akhirat aib-aib kita insya Allah akan ditutupi. Otomatis kalau aibnya ditutupi, itu sama dengan maghfurun, sama dengan diampuni dosanya. Jadi kalau aib kita ditutupi oleh Allah, maka sama dengan dosanya diampuni. Kalau dosanya diampuni, mesti masuk surga atau mendapatkan kebahagiaan di kehidupan abadi nanti. Nah, jadi latihan, kita harus latihan untuk tidak mengobrol sampai menyebut nama orang. Karena kalau nyebut nama orang itu namanya ghibah. Ya kalau ngobrol harus kalau niatnya mengambil pelajaran, ya tidak menyebut orang, tapi ambillah kebaikannya, kan gitu. Yang kemudian kita bisa memberikan atau mengambil pelajaran darinya. Jadi
tajassus, zikir atau mengingat cacat dan celahnya atau menghibahnya adalah hal-hal yang harus dihindari oleh kita, karena itu akan mendorong kepada bertumpuknya dosa dan maksiat pada diri kita. Wa idza ra'ahu fi tariqin aw hajatin lam yutafihu bi dzikri ghardihi min masdarihi wa mauridihi wala yus'al farubbama yathqalu alaihi. Bahkan ketika kita melihat dia di sebuah jalan, di jalan atau ada kebutuhan, lalu dia tidak menginformasikan kebutuhannya, tidak menginformasikan tujuannya untuk apa, wala yus'al, maka jangan ditanya. Kalau dia hanya tanya misalkan, saya mana ya rumahnya Pak Rizal, nah, udah cukup jawab rumahnya Pak Rizal, nggak usah ditanya mau apa. Nah, itu namanya kepo. Rumah kepo itu termasuk hak yang harus kita penuhi. Jangan sampai kita kepo. Jadi pingin tahu kalau mau ke rumahnya Rizal itu mau ngapain. Nah, itu nggak perlu. Mau apa sih? Nggak perlu. Farubama yathqalu alaihi dzikrahu aw yahtaju illa ay yakdziba fihi. Jadi barangkali dia itu merasa keberatan untuk menyebutkannya, nah, maka nggak usah ditanya. Wal yaskut an asrarihi allati bathaha ilaiha wala yabuthuha illa ghairihil battah. Maka berdiamlah, diamlah dari menyingkap rahasia tersebut. Ingat, ini hadis lain yang juga mengingatkan kita semua, karena berdiam itu termasuk tolok ukur keimanan. Ada hadis yang ini juga populer juga, mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir, ya, pertama fal yukrim dhaifahu, yang kedua fal yukrim jarahu, yang ketiga adalah fal yakul khairat au liyasmut. Jadi tolok ukur keimanan yang ketiga setelah memuliakan tamu, memuliakan tetangga adalah berkata baik, bertutur kata yang baik-baik. Kalau nggak bisa auliyasmut, kalau nggak bisa sebaiknya diam. Jadi tolok ukur keimanan sampai, jadi di Quran sudah terlihat jelas tadi larangan-larangannya, di hadis dijelaskan bagaimana itu sebagai tolok ukur keimanan seorang. Di kitab ini dijelaskan apa maksud liyasmut atau yaskut itu. Ternyata itu bagian dari hak atau kewajiban kita untuk memenuhi hak saudara muslim yang lainnya. Kewajiban kita menjaga lisan kita agar kita tidak membicarakan keburukan mereka, karena itu adalah hak saudara kita atau saudara muslim yang lainnya. Bahkan wala ila akhos asdiqaihi, bahkan juga kepada teman yang khusus itu juga tidak boleh nanya yang macam-macam. Teman yang soulmate itu pun nggak boleh nanya yang macam-macam, kecuali dia ingin menceritakan atau dia punya cerita, pengen keluh kesah, itu pun bagi kita hanya cukup menjadi pendengar. Jadi kalau juga ada saudara kita yang bercerita, jangan kemudian melayani malah kemudian ngompor-ngompori. Wah, itu malah tambah dahsyat, nanti malah tambah rame. Dia kan ada orang yang pengen cerita,
Kadang kita berharap yang diajak ngobrol itu mendukung kita, kan sering gitu ya. Nah, kadang kita senang kemudian malah mendukung. Wah iya itu kalau ini begini, wah senang dia, senang karena dapat teman. Karena biasanya teman yang baik itu kadang ukurannya adalah nyambung, lalu ngompor-ngompor itu teman yang baik. Padahal kalau dihitung dengan kebaikan atau pahala itu adalah justru menambah dosa. Nah, biasa begitu, biasa jadi. Nah, terus sekali lagi kita sebagai Muslim, ini catatan kita sebagai Muslim memang sulit menghindar dari itu. Kita bisa menghindari, menjauhi itu bagus. Tapi kalau terlanjur jangan lupa untuk segera tutup dengan kebaikan. Ya, kalau terlanjur dengan itu tutup dengan kebaikan. Jadi hidup itu makin indah. Memang kalau ada warna-warni. Kalau hanya putih aja, orang diajak ngobrol diem aja kan juga nggak enak kan gitu. Nggak enak dijadikan teman. Memang setan itu begitu, membuat keindahan dalam sebuah keburukan dan dosa. Yang penting kita jangan, kalau misalkan ada teman kita, sahabat kita bercerita tentang itu, lalu kita seperti yang mendorong cari dukungan, ya kita harus bisa memberikan penilaian yang objektif, lalu memberikan masukan yang terbaik. Jangan kemudian ngompor-ngompori gara-gara pengen dianggap teman baik, lalu mendukung apapun yang diceritakannya. Kecenderungannya kita sering begitu. wala yaksufu syai'an minha walau ba'dal qati'ah wal wahsyah fa inna dzalika min lu'mit tab'i wa khubthil batini. Jadi jangan menyingkap atau membuka sesuatu dari teman kita atau saudara kita meskipun ada informasi kepastian. Ingat, mengulik informasi, membongkar-bongkar informasi terkait dengan orang lain termasuk dari min lu'mit tab'i wa hubsil batin, termasuk tabiat yang tercela dan sisi kebatinan yang hina atau rendah. Jadi ini berbicara tentang wa ayyaskuta anil qadhi fi ahbabihi wa ahlihi wa waladihi, dan juga berdiam dari membicarakan atau membincang keburukan dari orang-orang yang terdekat atau yang dicintainya, keluarganya dan juga anak-anaknya. Jadi membincang keburukan seorang-orang yang dicintainya, keluarganya dan anak-anaknya itu juga termasuk yang harus dihindari. Lagi-lagi kecuali ketika minta nasihat, ya. Tapi kalau ngobrolin, mesti siapapun ketika diomongin kejelekannya, ya itu mesti marah. Kita punya anak diomongin kejelekannya mesti marah. Saudara kita diomongin kejelekannya, orang tua diomongin kejelekannya, mesti kita marah. Dan marahnya seseorang yang ketika saudaranya, anaknya, temannya itu diobrolin, itu adalah sebuah pahala. Itu menunjukkan dia punya harga diri, kan ya. Tapi kalau tetangganya, saudaranya atau anaknya atau kerabatnya diomongin kejelekannya, kita kok diam-diam saja nggak marah, itu masuk kategori mirip atau setara dengan istilahnya jayus. Itu sama dengan orang yang tidak punya rasa cemburu, dan itu bahaya. Dan kita juga harus wa ayaskuta, berdiam an hikayati qadhi ghairihi fihi fa innal ladzi sabbaka man ballaghaka. Juga kita berdiam dari menceritakan cerita tentang keburukan orang lain, selain itu ya, selain keluarganya. Jadi kita punya cerita tentang keburukan si fulan
kita tahu atau kita dapat informasi tentang keburukannya dia, cukup sampai di kita, tidak perlu disampaikan ke yang lain. Jadi hak kita kalau misalkan mencoba memenuhi menjadi seorang muslim yang sejati. Kalau ayat pada minggu yang kemarin saya sebutkan, laisal birru an tuwallu wujuhakum qibala masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wa amila sholihan. Ukuran amal soleh itu ini salah satunya, memenuhi hak saudara kita muslim yang lainnya. Jadi disebut kebaikan bukan hanya dalam bentuk menghadap ke barat dan ke timur atau sholat saja, tapi yang disebut kebaikan adalah kita beriman kepada Allah, man amana billahi dan wal yaumil akhir dan hari akhir, wa amila sholihan dan beramal soleh. Amal soleh ini salah satu yang memenuhi hak saudara kita muslim yang lainnya. Nah, yang ketiga itu menjaga lisan, itu adalah bagian dari hak yang harus kita pahami. Jadi wala yang bagi ayahfa ma yasba'u minats tsana alaihi. Nah, ini kebalikannya, kalau ada pujian yang itu adalah informasi kebaikannya atasnya, maka dianjurkan untuk tidak disamarkan, artinya bisa diceritakan. Jadi kebaikan ini wala yang bagi, jadi tidak perlu disembunyikan. Jika ada kebaikan, maka itu sampaikan, silahkan disampaikan, sampaikan ke dia sehingga dia makin bahagia dan bangga. Fa inna surura awalan bihi yahsulu minal mablagh al-qath thumma manil qail wa ihfa dzalika minal hasadi wa bil jumlah fal yaskut an kulli kalamin yukrihu jumlatan wa tafsilan illa idza wajaba alaihi nutqu fi amrin bi ma'rufin aw nahyin an munkar. Jadi karena dengan informasi tentang kebaikan dan pujian itu diharapkan bisa mendatangkan pada kebahagiaan. Ingat kata pepatah mahfudhat yang cukup populer adalah idkhalus surur fi ahihi shadaqatun. Menginformasikan kebahagiaan kepada saudara muslim yang lainnya itu termasuk sedekah. Ya, kita menginformasikan, menyampaikan kebaikan ya, tentang saudaranya, tentang anaknya, tentang atau muslim yang lainnya, informasikan kebaikannya itu sehingga bisa menjadikan bahagia, itu termasuk sedekah. Maka kalau kita hanya bisa senyum saja menyampaikan dalam rangka menyampaikan kebahagiaan, karena takutnya kalau kita ngomong tambah malah kemudian hasud, maka senyum pun termasuk sedekah. Karena masuk dalam kategori wa idkhalus surur fi ahihi shadaqatun, memasukkan rasa bahagia kepada saudaranya adalah sedekah. Jadi maka fal yaskut angkul di kalamin yukrihu, jadi maka berdiamlah, diamlah dari setiap perkataan yang bisa membuat benci. Nah, ini juga penting ketika kita berhadapan dengan orang yang mudah hasud, mudah cemburu, mudah iri. Lalu kita ingin cerita kepada orang yang itu, yang kemudian kalau bercerita kok dia makin panas, lebih baik diam. Kan gitu ya. Kan ada kecenderungan orang-orang itu dia ngobrol cerita, wah itu si fulan anaknya itu pintar-pintar, baik sama, malah tambah panas. Nanti ini malah ngomong begini begitu, wah itu mah pencitraan, wah itu malah tambah hasut. Mending kita tidak perlu cerita, karena khawatir jangan sampai orang ini bertambah dosanya. Kan itu ya. Jadi lebih baik menginformasikan kebaikan itu jika membuat yang lainnya
malah menambah dosanya, lebih baik kita berdiam. Nah, jadi jemaah sekalian, satu sisi memang kalau kita mau egois, ada orang ngomongin kita bersyukur kan ya. Jadi orang ngomongin kita malah bersyukur. Kenapa? Karena minimal dosanya nanti kita berkurang. Nanti di akhirat tanya siapa yang ngomongin saya, kan gitu. Dia akan ngambil ke pahala-pahalanya. Ini egois. Tapi itu kan sesuatu yang tidak kita minta. Kadang orang itu tidak diminta untuk ngomongin kita, tapi malah lebih cepat ngomongin kita. Ya itu akan berbahagia. Kalau misalkan diomongin oleh orang lain, itu justru sebenarnya akan membawa keberuntungan kepada kita. Karena kita potensi akan dapat tambahan kebaikan. Kalau dia nggak punya kebaikan, dosa kita yang akan diberikan kepada mereka. Jadi illa idza wajaba alaihi nutqu fi amrin ma'ruf. Jadi kecuali jadi tadi berdiam dari perkataan yang bisa mendorong tidak suka, kecuali kalau misalkan kita ngomong itu ada kandungan amar ma'ruf atau nahi mungkar. Jadi sekali lagi niatnya ada kandungan amar ma'ruf atau nahi mungkar. Jadi ibrah di situ ada kandungan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Jadi di situ ada nilai-nilai baik yang bisa kita tiru atau bisa mencegah dari kemungkaran. Itu masih dimaklumi. Jadi ngomongin orang, atau kita akan berbicara buruk kepada dia, itu masih diberikan toleransi. Wajib menyampaikannya jika di situ ada amar ma'ruf atau nahi mungkar. Walam yajid rukhsatan fis sukut, dan dalam amar ma'ruf dan nahi mungkar tidak ada diskon untuk diam, harus disampaikan. Fa idza dzaka la yubali bi karahatihi, maka bisa diabaikan rasa bencinya. Misalkan nih orang teman baik, lalu terlihat baik, lalu suatu saat ngajak ayo ke bar, ayo ke diskotik, teman baik padahal. Nah saat itulah kemudian kita boleh ngobrolin, di diskotik itu potensi maksiatnya nih banyak. Nah itu namanya, ini kita ngobrolin bersama teman, kandungannya ada amar ma'ruf dan nahi mungkar, diceritakan meskipun temannya itu tidak suka ya. Jadi tidak ada rukhsah di dalam diam, tetap harus menceritakan. Nah, sekarang kemudian bagaimana cara menyampaikannya, itu yang perlu kita pelajari, karena di situ harus mau'izah kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Jadi sebagai wujud dari khair ummah, yang penting jangan wala tujadilhum, atau berilah kalau sampai berdebat wajadilhum billati hi ahsan. Kalau berdebat dengan menggunakan bahasa yang baik. Jadi fa inna dzalika ihsanun ilaihi, karena itu bisa mendorong pada kebaikan pada dirinya, fit tahqiq, dalam implementasinya. Wa in kana yadhunnu annaha isaatun fi dzahir, meskipun diprediksikan itu akan secara lahiriah itu akan melahirkan keburukan. Wa amma dzikru masaihi wa ayubihi wa masawi ahlihi fahuwa minal ghibah wa dzalika haram. Ini ditegaskan, ngobrolin nyebut kejelekan dan aibnya muslim yang lain, fahuwa minal ghibah, termasuk ghibah, wa dzalika haram. Ghibah itu jelas haram fi haqqi kulli muslimin, dan itu termasuk
haknya setiap muslim untuk tidak diribah. Jadi hak harus kita penuhi artinya, ya. Jadi ribah haram. Itu paling berat, kecil tapi berat. Gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bisa memperjelas. Jadi dalam rangka memenuhi hak muslim atau hak saudara kita muslim yang lainnya, yakni kewajiban kita untuk menjaga lisan. Barangkali ada yang mau ditanyakan, didiskusikan, kami persilahkan.